Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh teman kami yang bernama Iksan. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Cerita ini dikirimkan oleh teman kami yang bernama Iksan. Iksan ini tinggal di sebuah daerah yang ada di Jawa Timur, tepatnya di kota Lumajang. Cerita ini terjadi di sekitar tahun 2005. Jadi pada saat itu Iksan ini baru lulus sekolah, baru lulus SMA dan memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di kota Yogyakarta. Singkat cerita, si Iksan ini pun pergi ke kota Yogyakarta dan memulai perkuliahannya di perguruan tinggi yang ada di sana. Iksan ini pun juga menyewa sebuah kos yang memang tidak terlalu jauh dari kampusnya tersebut. Pada sewaktu-waktu Iksan ini berkenalan dengan beberapa orang yang memang sudah mengkos di kosan tersebut. Di sini Iksan ini memperkenalkan dirinya kepada tetangga-tetangga kosnya tersebut. Iksan pun berkenalan dengan tetangga-tetangga kamarnya tersebut, dan di sebelah kamarnya itu di kanan dan kirinya ini ada namanya Mas Edi dan Mas Salam. Mereka pun ngobrol di situ dan ternyata Mas Edi dan Mas Salam ini satu kampus dengan Iksan. Mereka pun semakin akrab dengan Mas Edi dan Mas Salam ini. Mereka pun sering ngobrol-ngobrol bareng, main-main bareng, bahkan naik gunung bareng. Waktu pun terus berjalan dan akhirnya Mas Edi ini memang waktu itu sudah memasuki masa untuk skripsi. Jadi memang agak sibuk dengan urusannya sendiri sehingga jarang sekali ngumpul sama teman-teman yang ada di kos tersebut. Mas Edi pun ini lebih sering keluar sendiri dan jarang juga kembali ke kos dan jarang kumpul-kumpul dengan teman-teman yang ada di kos tersebut. Terlihat sekali di sini Mas Edi ini hanya berangkat pagi, pulang malam, dan jarang sekali berkumpul dengan anak-anak yang lain. Pada suatu malam, waktu itu si Iksan ini tidak bisa tidur dan memutuskan diri untuk keluar untuk berokok sebentar. Iksan ini pun berokok seperti biasa di depan mencari angin. Tiba-tiba terdengar bunyi kriek, dan ternyata itu suara tersebut dari arah kamarnya Mas Edi, dan Mas Edi pun keluar. Ketika Mas Edi keluar, mukanya Mas Edi ini emang agak pucat. Ditanyalah sama si Iksan ini, "Loh mas sakit mas?" Mas Edi pun menjawab, enggak sakit, cuman agak gak enak badan." "Oh, rokok mas?" "Udah, nanti aja." Di malam itu mereka pun ini ngobrol-ngobrol, tapi ada yang dirasa aneh oleh Iksan tersebut. Jadi Iksan ini merasa seperti Mas Edi ini menyembunyikan sesuatu. Itu terlihat karena Mas Edi ini lebih banyak bengong dan diem sendiri. Jadi di malam itu mereka ini ngobrol-ngobrol, tapi yang lebih dominan ini si Iksan yang mengajak ngobrol Mas Edi. Mas Edi hanya diem dan lebih sering bengong. Ditanyalah sama Iksan ini, "Mas, sampean ada masalah tak mas?" Enggak ada masalah." "Kalau ada masalah cerita mas." Enggak ada apa-apa kok." "Ya udah, aku masuk dulu ya." Di sini Mas Edi ini pamit untuk masuk ke dalam kamarnya. Tinggal si Iksan di depan itu sendirian dan memikirkan, sebenarnya Mas Edi ini ada apa? Karena memang berbeda banget. Setahu Iksan, Mas Edi ini orangnya ini sangat ceria, orangnya ini sangat suka bercanda. Dan gak berapa lama si Iksan pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya karena besok hari si Iksan ini ada kuliah pagi. Pada keesokan harinya, ketika hendak pergi ke kampus, Iksan ini menoleh ke kamarnya Mas Edi dan ternyata kamar itu masih tertutup. Waktu itu iseng dicek, diketok, dan tidak ada jawaban di situ.
Karena tidak ada jawaban, Iksan pun ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke kampus. Dan ketika Iksan ini sudah nyampe pulang, waktu itu sekitar malam jam 8 malam, teman-teman ini nongkrong-nongkrong di depan kamarnya Iksan, dan di situ ada Mas Salam dan juga teman-teman yang lain. Iksan ini pun masuk untuk ganti baju dan mandi sebentar dan lanjut untuk ikut nongkrong bareng teman-teman yang ada di kos tersebut. Di sini Mas Salam ini tanya, "San, kamu tahu nggak si Edi itu kenapa?" "Loh, nggak tahu Mas, kenapa emangnya?" "Nggak pernah kelihatan, aku hampir nggak pernah lihat si Edi. Dia nggak apa-apa ta? Kemarin malam sih ketemu aku Mas, ngobrol di depan situ, tapi memang Mas Edi ini terlihat capek." "Oh iya ya, mungkin dia lagi sibuk ngurusin skripsinya." Akhirnya mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol, nongkrong bareng, ada yang main kartu, ada yang main gitar. Gak lama dari situ ada temen kosnya si Iksan ini namanya Doni. Doni ini bawa gunting. Ditanyalah sama Iksan, "Loh Mas Doni, kok bawa gunting mau ngapain?" Di sini Doni pun menjawab, "Ini loh San, aku biasanya kalau potong rambut itu dipotong sama si Edi. Aku nggak pernah potong rambut ke tukang cukur. Edi tuh bagus loh kalau motong rambut. Makanya aku bawa gunting, aku mau minta Edi untuk motong rambutku." "Oh gitu Mas." Nah di sini Mas Salam pun juga menimpali, "Kamu nggak tahu ta, kalau semua anak kos yang ada di sini ini kalau potong rambut dan di si Edi." Dan di sini Doni ini mencariin si Edi. Dan waktu itu si Doni ini coba untuk mengetuk kamarnya si Edi. "Ed, dok 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 dok. Ed." Karena tidak ada jawaban, di sini Doni pun ini kembali ke tongkrongannya dan bilang, "Kayaknya nggak ada si Edi. Ya udah ditunggu aja nanti kalau pulang." Mereka pun lanjut ngobrol dan waktu itu sekitar jam 10 malam. Kamarnya si Edi ini terbuka, krek, dan keluarlah si Edi. Mereka pun seketika melihat ke arah Edi semua, dan di situ terlihat Edi ini sangat pucat sekali mukanya, nggak seperti biasa. Edi pun ini datang dan nggak ngomong apapun, dan Doni ini bilang, "Ed, aku mau potong rambut, bisa kan?" Dan di sini Mas Edi ini cuma mengangguk. Setelah Mas Edi ini mengangguk dan diberikanlah guntingnya, akhirnya si Doni ini pun dipotong seperti biasa, dipotong pada malam itu, dan yang lain ini juga sibuk main kartu. Ketika Mas Edi ini memotong si Doni, Iksan ini melihat di bagian leher dari Mas Edi ini seperti ada luka lebam yang melingkar di area lehernya tersebut. Di sini Iksan pun tanya, "Loh Mas Edi, itu lehernya kenapa?" Dan di sini Mas Edi ini nggak ngomong sama sekali, cuman diem dan tatapannya ini kosong, dan tetap melanjutkan untuk memotong rambutnya si Doni tersebut. Karena Iksan ini tidak dihiraukan oleh Mas Edi, akhirnya si Iksan ini pun lanjut untuk main kartu bersama yang lain. Gak berapa lama Mas Edi pun ini sudah selesai motong rambutnya si Doni, dan si Doni ini bilang, "Wih, bagus, ganteng." Setelah itu Mas Edi ini memberikan guntingnya kepada Doni, dan tiba-tiba Mas Edi ini langsung pergi meninggalkan gerombolan mereka itu, masuk ke dalam kamarnya tanpa ngomong sepatah kata pun. Dan yang teman-teman ini cuma saling lihat satu sama lain. Di sini Mas Salam ngomong, "Edi tuh kok aneh ya? Aku lihat-lihat loh, auranya ini beda sama Edi yang dulu. Gak tahu kenapa kok serem gitu ya menurutku." Nah itulah yang diucapkan oleh Mas Salam. Dan teman-temannya lain ini pun juga merasakan seperti ada sesuatu yang aneh ke Mas Edi tersebut. Mereka pun lanjut nongkrong, dan pada malam itu satu persatu dari mereka ini pamit untuk masuk ke dalam kamarnya masing-masing karena udah larut malam, termasuk dengan si Iksan ini. Akhirnya mereka ini pun bubar masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Waktu itu si Iksan ini tidak bisa tidur, dan tiba-tiba dari balik temboknya dari kamarnya Mas Edi ini terdengar seperti suara Si Iksan ini sangat bingung, itu Mas Edi lagi ngapain? Dideketin lah kupingnya itu ke temboknya, dan suara ini jelas seperti orang tercekik. Dan gak berapa lama Iksan ini mendengar seperti ada orang yang menggedor temboknya itu dari arah kamarnya Mas Edi.
Iksan ini pun waktu itu memutuskan kembali tidur dan memikirkan, Mas Edi ngapain ya, kok aneh. Ketika Iksan ini sibuk memikirkan Mas Edi, ternyata ada yang menggedor jendelanya. Tak tak tak, tak tak tak. Akhirnya dibukalah tirai itu oleh Iksan ini dan di situ terlihat wajah Mas Edi ini seperti pucat, bibirnya sangat pucat dan matanya ini sedikit menghitam. Dari sini si Iksan pun refleks kaget dan astagfirullahaladzim. Akhirnya dibuka pintu kamarnya. Ketika Iksan ini keluar untuk melihat, ternyata tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada satupun orang atau tidak ada juga sosok Mas Edi tersebut. Di sini Iksan ini bingung, kok bisa ada penampakan Mas Edi seperti itu? Kok wajahnya serem ya? Iksan pun ini balik ke dalam kamarnya, dikuncilah pintu tersebut. Ketika si Iksan ini sudah mengunci pintu tersebut, ada yang menggedor lagi. Tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Dan dibukalah sama Iksan pintu tersebut, dan ternyata di depan situ tidak ada apa-apa lagi. Lihatnya sama Iksan di luar itu sepi, nggak ada apa-apa lagi, termasuk kamar-kamar teman-temannya yang lain ini sudah tertutup semuanya. Di sini Iksan ini iseng datang ke kamarnya Mas Edi dan mencoba untuk melihat dari jendelanya, dan di situ terlihat gelap sekali, tidak ada apa-apa, seperti tidak ada orangnya. Dan akhirnya Iksan pun ini kembali masuk ke dalam kamarnya. Iksan pun ini menutup pintunya dan mematikan lampunya. Iksan ini bersiap untuk tidur. Seketika itu, ketika Iksan ini berbaring di tempat tidurnya, terlihat sekali dari luar jendelanya itu, karena memang ada sorot lampu, ada sosok bayangan seorang pria di depan jendelanya tersebut. Di sini Iksan ini mulai takut. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa ada hal-hal aneh di kosnya tersebut? Padahal Iksan ini udah hampir 2 tahun di situ, tidak ada hal-hal aneh atau menemukan hal-hal mistis. Di sini Iksan pun hanya bisa menutup mukanya dengan selimut dan mencoba untuk tidur. Dan pada keesokan harinya, Iksan ini bertemu dengan Mas Salam. Dan seperti biasa, kamarnya Mas Edi ini masih tertutup. Di sini Iksan pun ini menyapa Mas Salam dan lanjut untuk berangkat ke kampus. Pada malam harinya, mereka ini nongkrong lagi. Jadi Iksan dan teman-teman termasuk Mas Salam ini nongkrong seperti biasa di depan kamar mereka. Mereka pun nongkrong di situ seperti biasa, bercanda-canda, main kartu dan lain-lain. Dan ketika jam 10 malam, kamarnya Mas Edi ini terbuka lagi. Kriek. Dan di situ Mas Edi ini keluar dengan wajah yang datar dan muka yang sedikit pucat. Mas Edi ini pun jalan dengan muka yang datar, tatapan yang kosong. Mas Salam dan yang lain teman-temannya ini cuman bisa melihat ke arah Mas Edi. Mas Edi pun ini tiba-tiba duduk dan diem di situ melihati teman-teman, dan teman-teman yang lain ini diem seketika itu juga.